tiada berubah, kuasa namamu tiada berkesudahan, kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Kita bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap saudara Erwin Yesaya Palimbongan dan saudari Lydia Olivia Senduk. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemerintah firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Johannes Boser. Jemaat, mari berdiri. Ungkapan situasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Senin 22 Februari 2021 kita berkumpul di rumah Tuhan ini dalam kekudusan dan sukacita untuk menjadi saksi, menopang dan mendoakan dalam kasih bagi saudara Erwin Yesaya Palimbongan dan saudari Lydia Olivia Senduk yang akan mengucapkan janji setia mereka di hadapan Allah dan jemaat melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan saat ini. Kita semua bersama mempelai yang berbahagia serta kaum keluarga datang menghadap Allah untuk mohon berkat Tuhan. Dengan penuh rasa syukur, marilah kita menyaksikan mempelai yang akan memasuki rumah Tuhan ini.
Nas pembimbing yang tertulis dalam Kitab Efesus pasal 5 ayat 29 hingga ayat 30 yang menyatakan demikian. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kami. Itu sebabnya mari kita mempersiapkan diri hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata kami menengadah, dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Khusus kedua anak-Mu ini, Erwin dan Lydia, untuk mendalami kekayaan firman dan kebenaran, supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji kasih setia. Biarlah hidup berumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu, dan selalu Kau limpahkan dengan berkat-Mu, sehingga dalam untung maupun malam kami siap mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosea. Bacaan Alkitab hari ini dari Bilangan, Perjanjian Lama, Bilangan 27. Bilangan 27 ayat yang ke-5.
yang menyatakan, lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Musa memiliki pengalaman yang banyak bersama Tuhan Allah. Bukan sehari atau 2 hari, tapi puluhan tahun. Dari pagi sampai siang, dari sore hingga malam, dan dari malam sampai pagi. Seluruh hidupnya dipimpin Tuhan Allah. Musa bukan sekali atau 2 kali berhadapan dengan kesulitan. Puluhan kali, bahkan ribuan kali dia dihadap kesulitan dan rupa-rupa kesusahan. Sebanyak itulah kesusahan yang Musa alami, tapi sebanyak itu juga Tuhan Allah menolongnya. Di zaman dahulu yang bernama Musa, untuk orang-orang beriman di zaman sekarang, yakni kita semua. Apa yang mau Alkitab katakan pada kita melalui bacaan hari ini? Bukan persoalan yang jadi perhatiannya, tapi cara menyelesaikan, cara menyikapi persoalan, itulah intinya. Musa diperhadapkan dengan tuntutan anak-anak perempuan dari keluarga Zelafehad bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye, dari kaum Manasye bin Yusuf. Memulai pendapatnya bahwa ini mempengaruhi keputusannya dengan cara bertanya pada Tuhan Allah. Beda dengan kebanyakan orang sekarang. Orang sekarang kebanyakan kalau diperhadapkan dengan permasalahan, pertama-tama mereka akan bertanya kepada Facebook, dan sejumlah jawaban akan didengar dan dilihat. Kadang baik, kadang mendukung, atau bahkan kadang menjatuhkan. Kalau Anda punya persoalan atau masalah, jangan umbar masalah Anda memulainya dengan update status di sosmed. Percayalah, banyak pendapat yang justru akan membuat Anda bingung. Curhat, jangan juga terlalu banyak curhat sama orang. Percayalah, bukan jawaban yang
berdoa, minta Tuhan Allah tolong. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 15 mencatat, dalam doanya Tuhan Yesus mengatakan demikian di Yohanes pasal 17 ayat 15, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Dan dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14 juga dikatakan, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan, supaya Bapa yang dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Orang yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya, mereka harus tahu, pertama, sehebat apapun badai kesusahan yang melanda orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, harus tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Bapa di sorga bukan saja melindungi hidup mereka, apa yang mereka minta, Tuhan Yesus tidak akan abaikan. Tentu saja tidak lantas diartikan suka-suka hati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Yesus Kristus Amen.
Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Erwin Yesaya Palembongan dan Saudari Lydia Olivia Sendu, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Berdiri. Untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat sebagai bait Roh Kudus. Saudara Erwin Yesaya Palembongan dan Saudari Lydia Olivia Sendu, apakah saudara berdua bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Saudara Erwin Yesaya Palembongan dan Saudari Lydia Olivia
Senduk. Sekarang, di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua saling mengucapkan janji setia. Saya, Erwin Yesaya Palimbongan, menyambut engkau, Lydia Olivia Senduk, sebagai istriku, dan berjanji untuk tetap setia padamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dan dengan penuh hati, dengan penuh kasih sayang, sebagaimana wajib seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Lydia Olivia Senduk, menyambut engkau, Erwin Yesaya Palimbongan, sebagai suamiku, dan berjanji untuk selalu tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dan dengan penuh kasih, dan sebagaimana wajib seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, untuk melambangkan bagaimana Kristus mengasihi kita tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua bahwa meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tangga adalah mengasihi pasangan tanpa awal juga tanpa akhir. Cincin ini ku serahkan padamu sebagai bukti lambang kita kasih bagi sekalian. Mic-nya turun dulu ya. Erwin Yesaya Palimbongan, cincin ini sebagai bukti bahwa aku mengasihi dan mencintai engkau. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu.